Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan untuk bisa berbagi di ruang ini. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi eksposisi 2 Timotius 1. Di pasal 1 ini ada 18 ayat dan cukup menarik karena eh, pasal 1 dari 2 Timotius ini itu eh, gaya penulisan Paulus agak sedikit berbeda dengan 1 Timotius. Yang pertama itu, yang kedua bagian awal di pasal 1 sendiri Paulus sendiri itu sudah ada closingnya gitu, sudah ada closingnya. Biasanya Paulus menuliskan surat-suratnya closingnya di belakangan. Tetapi cukup unik sekali di 2 Timotius 1 ini bagian akhir dari ayat-ayat yang kita akan kupas malam hari ini itu Paulus sudah memberikan closing di awal gitu. Entah kenapa gaya penulisan Paulus ini agak sedikit berbeda. Nah, setelah kita pelajari memang uh, 1 Timotius dan 2 Timotius itu ada rentang waktu yang tidak diketahui, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang kita bisa deteksi. Yang pertama, 1 Timotius itu surat yang ditulis ketika Paulus baru keluar dari penjara, baru dilepaskan dari penjara Romawi. Nah, di 2 Timotius ini justru sebaliknya. Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma gitu. Nah, makanya rentang waktu antara 1 Timotius dan 2 Timotius ini tidak ada yang bisa memastikan gitu. Entah itu berapa bulan atau berapa tahun. Yang jelas Paulus sempat ditangkap dan kemudian dibawa ke penjara di Roma. Nah, ini yang akan menjadi pendahuluan kita. Di awal latar belakangnya memang tidak jelas jeda waktu antara surat 1 Timotius dan 2 Timotius yang ditulis Paulus ya. Dua-duanya memang ditujukan kepada Timotius secara spesifik gitu. Kalau 1 Timotius bicara meneguhkan Timotius untuk menjadi pemimpin di Efesus. Nah, berjalannya waktu mungkin Timotius menghadapi banyak sekali kendala, banyak sekali tantangan yang membuat Timotius itu gentar, yang membuat Timotius mungkin merasa apa ya, merasa nggak layak atau nggak mampu menghadapinya. Nah, justru di saat-saat yang genting seperti itu, Timotius berharap Paulus akan menolongnya, tapi ternyata Paulus justru ada di dalam penjara. Nah, oleh karena itu Paulus menolong Timotius dengan cara menuliskan surat 2 Timotius ini kepada Timotius. Nah, jadi Paulus memang kemungkinan ada di dalam penjara di Roma. Nah, yang menarik adalah penjara Roma itu menurut sejarahnya itu ada di bawah tanah dan untuk kriminal-kriminal tertentu letak tawanannya itu tidak dijelaskan di mana. Jadi bisa bisa saja dipindah-pindah, bisa saja jadi penjara di Roma itu ada layer-layernya, ada tingkat-tingkatnya. Dan kemungkinan terbesar Paulus ada di penjara paling bawah. Jadi penjaranya itu kayak tingkat tapi di bawah tanah dan tidak diketahui letak penjaranya itu di mana gitu. Beda kalau kita sekarang tahu oh itu gedung penjara gitu. Di zaman Romawi ada gedung penjaranya belum tentu Paulus ada di sana, tetapi ada penjara-penjara tersembunyi untuk orang-orang atau dianggap kriminal yang berbahaya gitu. Menurut aturan hukum Romawi atau menurut hukum yang diberlakukan di sana gitu. Nah, saat itu juga ada di bawah pemerintahan Kaisar Nero dan kita tahu Kaisar Nero ini kaisar yang membakar kota Yerusalem. Jadi memang pada masa itu masa yang penuh dengan apa ya, aniaya, penuh dengan tekanan, penuh dengan ketidakpastian dan banyak sekali kendala yang dihadapi. Nah, syukurnya Timotius tidak berada di wilayah Israel, dia ada di wilayah Asia Kecil. Jadi mungkin
tidak terasa dampaknya begitu rupa, tetapi yang dihadapi Timotius kurang lebih juga tetap sama karena wilayah Asia Kecil juga berada sama di bawah wilayah atau di bawah penjajahan dari Romawi. Jadi kalau di area jazirahnya sekarang ini Israel, itu dikuasai sama Romawi, melebar sampai arah Asia Kecil, bahkan sampai daerah Alexandria, kalau kita sebut sekarang Mesir, sampai turun di bawah sebagian Afrika. Itu memang dikuasai oleh Romawi. Ya. Jadi apa yang dialami di pusatnya, pusat kotanya, kayak katakanlah Yerusalem, juga kemungkinan dialami di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain karena berada di bawah satu jajahan yang sama. Nah, di bagian yang kedua ini, sebegitu seringnya Paulus itu menyampaikan apa yang saya bisa sebut sebagai warisan spiritual, warisan rohani kepada Timotius. Kenapa? Karena kita bisa melihat tulisan Paulus kali ini kepada Timotius itu sifatnya lebih emosional, lebih personal, lebih bersifat pribadi. Bagaimana Paulus mengungkapkan isi hatinya kepada Timotius. Nah, kita akan lihat ini segmennya, saya bagi beberapa segmen, ya, ada dari salam, terus pengingat iman, lalu kemudian panggilan keberanian, menghadapi aniaya, menjaga ajaran, dan ada penutupnya. Nah, ini yang tadi di awal saya sebutkan cukup unik. Surat 2 Timotius ini penutupnya justru di bagian awal. Ya, ini closingnya mungkin closing temporary gitu ya, belum benar-benar close gitu ya. Lain dengan bagian akhir biasanya close-nya salam-salam dan segala macam. Tetapi ini close yang benar-benar kalau secara struktur narasi ini bagian awal yang sedang apa ya, sedang Paulus mau sampaikan tapi keburu dibuka duluan gitu, dikasih kisi-kisinya gitu sama Timotius, ini loh yang mau aku sampaikan. Nah, di pasal 2 pertengahan sampai akhir itu detail yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Tapi bagian awal 2 Timotius 1 sampai 2 Timotius 2 kira-kira sampai ayat 14 itu memang bagian awal dari suratnya. Dan itu sudah merupakan garis besar dari apa yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius. Makanya ada closing di sana. Nah, kita lihat yang pertama adalah salam. Ketika Paulus menyampaikan salamnya kepada Timotius, Paulus ini menegaskan sekali lagi tentang kerasulannya. Dan cukup menarik karena Paulus menegaskan sebuah status. Dia berkata gini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Dia mengulang 2 kali tentang Kristus Yesus, tetapi yang menarik perhatian saya di ayat pertama ini adalah kerasulan yang Paulus emban, kerasulan yang Paulus miliki itu dikatakan oleh kehendak Allah. Jadi panggilan pelayanan Paulus itu dia tahu betul pada titik-titik akhir dari perjalanan hidup Paulus, dari perjalanan pelayanan Paulus, dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah. Bukan kehendaknya sendiri, bukan didorong oleh karena warisan pelayanan, bukan didorong oleh ambisinya sendiri, tidak. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan ini menjadi sebuah evaluasi buat setiap kita ketika kita terjun di dalam dunia pelayanan, ketika kita melayani, pertanyaannya, benarkah pelayanan saya ini oleh kehendak Allah? Atau oleh kemauan saya sendiri? Oleh karena warisan? Oleh karena ambisi? Atau kasarnya, oleh karena saya nggak bisa kerja di dunia kerja dan akhirnya saya terjun di pelayanan? Ya.
Terlepas dari semua alasan-alasan yang kita sampaikan, ya kita mengevaluasi diri kita, merefleksikan apa yang kita sedang jalani, dan kiranya kita menemukan bahwa perjalanan pelayanan kita sama seperti Paulus yang berkata bahwa kerasulanku ini oleh kehendak Allah. Dan oleh karena kehendak Allah, aku memberitakan janji tentang hidup, memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Nah, mungkin kata janji tentang hidup ini agak membingungkan gitu ya. Membingungkannya kenapa? Karena ini maksudnya tentang hidup apa? Nah, memang ada dua tafsiran bicara tentang hidup yang disampaikan oleh Paulus di sini. Ya, menurut terjemahan bahasa Inggris itu according to the promise of life that is in Christ Jesus gitu. NIV, King James Version dan yang lain-lainnya kurang lebih seperti itu sama. Jadi sesuai dengan janji kehidupan di dalam Kristus. Maksudnya ketika beberapa penafsir mengatakan janji kehidupan di dalam Kristus itu bicara soal kekekalan atau keselamatan di dalam Kristus. Ya, bicara soal hidup di dalam Kristus itu seperti apa, yaitu hidup kekekalan. Nah, sekali lagi itu tafsiran yang umum yang diberikan oleh para penafsir, ya, para teolog menurut bahasa Inggrisnya gitu. Tetapi ketika kita membaca lebih jauh lagi, Paulus juga menyatakan secara tersurat gitu bahwa hidup yang dia bicarakan adalah tidak saja sekedar hidup di dalam keselamatan itu atau hidup oleh karena keselamatan, tidak, tetapi Paulus juga bicara soal integritas hidup sebagaimana orang percaya di dalam Kristus. Jadi kalau bahasanya adalah hidup di dalam kebangkitannya, bahasa rohaninya gitu kan. Tidak hanya sekedar Kristus itu sebagai jalan keselamatannya sehingga dia beroleh hidup dari kematian oleh karena dosa, dia beroleh hidup oleh karena Kristus, tetapi juga menghidupi keselamatan itu, menghidupi kebangkitan Kristus di dalam hidupnya. Jadi memang di sini Paulus sedang memberitakan dua aspek sekaligus. Aspek keselamatannya iya, tetapi juga aspek hidup setelah keselamatan atau aspek hidup di dalam kebangkitan Kristus. Jadi janji tentang hidup ini dua-duanya Paulus sampaikan, dan kemungkinan sekali si Timotius paham dengan hal ini. Karena saya baca-baca dari tafsiran-tafsirannya, dua-duanya dimunculkan gitu. Tetapi memang sebagian besar karena pakai bahasa Inggris, mereka mengambil bahwa oh ini tentang hidup, yang bahwa orang itu akan pemberitaannya adalah pemberitaan tentang keselamatan. Orang yang dulunya mati, terima Yesus, lalu memperoleh keselamatan, janji keselamatan. Gitu. Maksud dari beberapa referensi. Tetapi ketika kita baca seluruh konteksnya, Paulus juga tidak sekedar berbicara soal keselamatan. Sekali lagi, Paulus juga berbicara tentang hidup di dalam Kristus. Itu yang ingin saya sampaikan di ayat 1. Di ayat 2, ini menarik karena di ayat 2 sekali lagi Paulus menegaskan gitu ya, kalau boleh dikatakan menegaskan ya. Dia berkata bahwa kepada Timotius anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Hubungan Paulus dan Timotius ini menarik karena Paulus sebegitu emosionalnya terhadap Timotius sampai saya bisa mengatakan penulisan Paulus ke Timotius itu penulisan yang penuh dengan emosi seorang bapak kepada anaknya, tidak sekedar rekan sekerja aja. Jadi betapa dalam sisi emosi yang Paulus hendak sampaikan kepada Timotius. Tidak sekedar penyampaian
ajaran, tidak sekedar penyampaian perintah, tidak sekedar penyampaian tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan atau pekerjaan pelayanan, tidak. Tetapi Paulus menyampaikan isi hatinya secara emosional kepada Timotius. Kenapa? Nanti kita baca bagaimana Paulus bahkan dia berkata, aku berdoa siang dan malam. Lalu dia juga melihat Timotius sampai menangis ketika mereka berpisah gitu. Dan karena Paulus sedang ada di penjara dan situasinya Paulus tahu, ini situasi yang menarik. Paulus tahu bahwa kali ini dia nggak bisa lolos. Kali ini hukuman eksekusi yang dia akan terima itu mengakibatkan kematiannya dan akan mengakibatkan dia terpisah dari orang-orang yang dia kasihi. Jadi seakan-akan tulisan ini adalah tulisan semacam, makanya saya sebut tadi warisan, sebuah legasi, sebuah wasiat gitu. Ini yang mau aku sampaikan dari isi hatiku yang sebenarnya. Itu istilah saya ya. Paulus menyampaikan isi hatinya kepada Timotius. Betapa dia mengasihi Timotius sebagai anaknya. Gitu. Keterikatan yang luar biasa sekali gitu. Nah, apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius? Yang pertama adalah menyadarkan Timotius tentang persekutuan di dalam pelayanan ini tidak sekedar pelayanan profesional, tidak sekedar sebutan bapak dan anak rohani, tidak. Tetapi ada sebuah interaksi emosional, ada sebuah hubungan yang hanya bisa dimengerti oleh seorang bapak dan seorang anak. Ini yang cukup menjadi hal yang menarik buat kita karena mungkin selama ini persekutuan pelayanan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, kalau khususnya kita sebagai pemimpin gitu, itu banyak terjadi adalah persekutuan pelayanan yang sifatnya lebih ke profesional atau teknis. Ya, ya mengerjakan pelayanan bersama-sama, ya saling mengasihi, tetapi lebih banyak sisi-sisi teknisnya. Sisi-sisi emosionalnya mungkin masih butuh waktu untuk bertumbuh kembang atau mungkin dibatasi dengan sekat-sekat, ya sudah pelayanan gini aja gitu. Saya belajar banyak dari pemimpin saya, mentor saya. Itu ketika kami berinteraksi, pertanyaan pertama dari mentor saya adalah gimana, sudah makan? Tidak ditanya pelayananmu kayak apa, kamu kemana, kamu ngerjain apa, berapa jiwa yang diselamatkan, terus teknis-teknis pelayanan atau sharing teologi ya tidak. Ditanya, kamu sudah makan? Di rumah ada beras enggak? Gitu. Terus gimana istrimu? Baik-baik. Gitu. Gimana anak-anakmu? Baik-baik saja. Gitu. Sekarang anakmu udah umur berapa? Oh, sudah segini ya. Oh, udah gede gitu. Jadi ceritanya hanya cerita-cerita yang mungkin remeh-temeh ya. Tetapi yang dibangun oleh dia itu berkesan sekali sama hidup saya dan saya sampai hari ini menjadi punya keterikatan emosional sama beliau dan ketika beliau dipanggil Tuhan itu saya benar-benar ngerasa kehilangan karena kami kumpul bahkan sidang-sidang di mana kami kumpul di mana kami pelayanan bersama itu enggak pernah kita membahas hal-hal yang teknis-teknis pelayanan kami membahas hal-hal yang remeh-temeh mungkin ya kan kami kumpul rame-rame gitu makan gorengan sama-sama apa ngopi bareng-bareng di pinggir jalan itu sesuatu yang akhirnya menjadi ikatan emosional yang cukup kuat di dalam hidup saya dan saya tahu betul apa yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius arti seorang bapak mengasihi anaknya arti ketika Paulus berkata anakku yang terkasih saya merasakan bagaimana disentuh oleh pemimpin yang notabene paling tinggi dalam jaringan organisasi kami, tetapi tidak pernah ribet tentang teknis-teknis yang lain-lain, tetapi malah setiap kali kontak, telepon dimanapun kita ada,
kapanpun kita ada, bahkan malam-malam telepon sekalipun, mungkin sudah cukup larut malam, tapi telepon selalu tanya, gimana, ada apa kabarmu? Baik-baik saja. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat banyak orang sangat remeh-temeh. Tetapi saya tahu betul itu sebuah sentuhan yang mengikat emosional gitu. Dan saya berharap kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani tidak hanya sekedar duduk sebagai seorang pemimpin, tidak hanya bangga sebagai bapak rohani, tetapi kita bisa menyentuh orang-orang di sekeliling kita secara emosional. Ya. Mereka tahu betul betapa kita tulus mengasihi mereka, tidak sekedar atas nama pelayanan. Yang kedua adalah dari hubungan Paulus dan Timotius kita belajar tentang keteladanan. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus itu disaksikan oleh Timotius. Ini yang luar biasa sekali. Jadi Paulus bahkan berkata, kamu melihat apa yang aku lakukan. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17 berkata seperti ini. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Timotius bersama-sama dengan Paulus melihat gaya hidup Paulus, melihat apa yang diajarkan Paulus itu juga yang dihidupi oleh Paulus. Dan itu menarik sekali karena ya jujur saja kita dalam dunia pelayanan ini kita dibatasi oleh mimbar gitu ya. Jadi kita nggak tahu betul hidup orang-orang yang memimpin kita gitu. Seringkali ya taunya cuma hari Minggu, taunya cuma pas ketemu pelayanan saja. Tetapi hari-hari sepanjang harinya ya kita nggak harus ngikutin terus sepanjang hari. Tetapi apa yang sebenarnya orang yang mengajar kita ini seperti apa kita kadang tidak tahu. Gitu. Makanya ya mungkin sekarang ini dunianya berbeda ya. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang muncul oleh karena media gitu kan. Banyak pengikutnya gitu kan, banyak followernya. Tetapi nggak tahu betul hidup mereka seperti apa. Nah, di 1 Korintus ini dan juga di 2 Timotius ini itu mengajarkan sebuah hal yang menarik yang bisa kita contoh, bisa menjadi refleksi hidup kerohanian kita, bahwa keteladanan hidup yang Paulus katakan itu juga sudah disaksikan oleh Timotius. Apa yang Paulus lakukan itu sama seperti apa yang Paulus ajarkan. Jadi satu integritas. Nggak cuma ngomong tok, nggak cuma ngajarin, tetapi juga hidupnya seperti itu. Ini yang menjadi awalan dari 2 Timotius 1. Ya. Cukup banyak hal yang menarik tentang kehidupan Paulus dan Timotius dan juga apa yang dia hendak sampaikan. Berikutnya, nah beberapa waktu yang lalu ketika kita belajar 1 Timotius 1, di sana juga disampaikan 1 Timotius 1 ayat 5, di sana juga disampaikan tentang hati nurani yang murni. Seakan-akan Paulus membedakan ada 4 hal. Yang pertama iman yang tulus, hati nurani yang murni, lalu kemudian hati yang suci, dan terakhir kasih. Ada 4 hal yang di 1 Timotius 5 itu Paulus sampaikan menjadi sebuah apa ya, gambaran orang percaya. Orang percaya itu memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Orang percaya memiliki hati nurani yang murni. Orang percaya memiliki hati yang suci. Orang percaya memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu gambaran 1 Timotius 1 ayat 5. Dan kali ini di 2 Timotius 1 yang ayat yang ketiga, sekali lagi Paulus menegaskan soal hati nurani yang murni. Kenapa sih hati nurani yang murni ini menjadi perhatian
Paulus lebih daripada yang surat-surat yang lain gitu. Kita lihat di Kisah Rasul 24 ayat yang ke-16. Kisah Rasul 24 ayat 16. Alkitab berkata seperti ini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Beberapa kali saya mencoba merenungkan ini dan beberapa kali ada diskusi-diskusi dengan Pak Freddy, dengan Pak Robi soal hati nurani ini. Dan memang ini menjadi sesuatu yang menarik karena hati nurani itu adalah bagian yang Tuhan taruhkan dalam hidup manusia yang dikatakan bisa memilah antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Dan banyak orang di Alkitab juga ditunjukkan ada orang yang menindas hati nuraninya sehingga dia kandas imannya. Ini di 1 Timotius 1 juga disampaikan. Ada orang-orang yang kandas imannya. Kenapa bisa kandas imannya? Bukan karena dia tidak beriman. Tidak. Bukan karena dia tidak punya kasih. Tidak. Bukan karena dia tidak punya hati yang suci. Tidak. Alasan kandasnya seseorang, alasan iman seseorang itu kandas, menurut Alkitab, menurut 1 Timotius 1, itu dikatakan karena menindas hati nuraninya. Hati nuraninya tercemari, hati nuraninya dibungkam, hati nuraninya dibiarkan mengikuti keinginan dagingnya, hati nuraninya mengikuti kemauan kesalahan, bukan kebenaran. Jadi Tuhan kasih sebuah perangkat yang menarik dalam hidup kita. Tidak hanya rohnya tinggal di dalam hidup kita, tetapi ada sebuah perangkat yang bahkan manusia secara umum pun ada gitu. Hati nurani yang berbicara tentang benar dan salah, baik dan jahat. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus berkata bahwa dia senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Pernyataannya tegas sekali. Dia berkata, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia sedang berbicara soal integritas. Apa yang aku sampaikan di hadapan Allah, itu juga yang aku nyatakan di hadapan manusia. Dan aku tahu hati nuraniku. Aku evaluasi hati nuraniku. Sehingga aku berkata, aku memiliki hati nurani yang murni. Ini sesuatu yang menjadi evaluasi buat kita semua dan menjadi satu perenungan untuk terus berjalan dalam pengenalan kita. Memiliki hati nurani yang murni. Yang berikutnya kita belajar di ayat 3 tentang warisan teladan Paulus. Nah, di sana Paulus berkata bahwa dia memperoleh teladan dari nenek moyangnya. Nah, ini yang menarik, ya. Dia berkata gini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ini bicara apa sih? Gitu. Nenek moyangnya Paulus ini kan orang-orang Yahudi, gitu kan. Dan ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan Yahudi, pendidikan Israel itu mengajarkan hati nurani yang murni. Ini bukan soal warisan iman, tidak, tetapi lebih kepada warisan kehidupan, ya. Warisan teladan yang Paulus miliki dari nenek moyangnya. Orang-orang yang takut sama Tuhan, tapi bukan bicara Tuhan Yesus, tidak. Karena lingkungan Paulus saat itu adalah lingkungan orang-orang Yahudi. Kepercayaan yang ada pada saat itu adalah kepercayaan Yahudi. Jadi masih berupa warisan teladan dalam hidup. Sehingga Paulus berkata bahwa aku melayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dia mendapatkan teladan itu dari nenek moyangnya. Ini bukan berbicara soal penyembahan kepada nenek moyang, tidak.
tidak juga berbicara soal Paulus lebih meninggikan nenek moyangnya, tidak. Paulus sedang bercerita, Paulus sedang menyaksikan bahwa aku memiliki hati nurani ini karena didikan dari nenek moyangku, ya, didikan dari kaum keluargaku. Aku sekarang ini bisa melayani dengan hati nurani yang murni oleh karena aku sudah dididik sedemikian rupa oleh nenek moyangku. Gitu. Itu yang Paulus mau sampaikan. Dan ini yang berikutnya yang saya katakan tadi secara emosional. Paulus berkata kepada Timotius dan berkata, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Paulus berdoa siang malam mengingat Timotius. Ya mungkin mengingat hal yang lain, tetapi tulisan surat ini adalah surat yang apa ya? Kuat sekali sisi emosionalnya, ya. Kayak surat cinta gitu. Aku tuh nginget kamu siang malam. Nah, Paulus mengingat Timotius di dalam doa dan permohonannya. Dan salah satu alasannya adalah Paulus tahu mungkin Paulus tidak akan ketemu sama Timotius lagi. Anda bisa bayangkan orang yang berdoa kepada orang yang dikasihi, tetapi dia tahu bahwa dia nggak akan bisa ketemu sama orang yang dikasih itu lagi, karena orang karena dia akan meninggal, dieksekusi, gitu. Nggak akan ketemu lagi. Itu doa yang seperti apa? Saya bisa membayangkan doa yang sebegitu dalam, sebegitu kuat, sebegitu emosional, sebegitu uh, kuat sekali yang dia disampaikan oleh Paulus, bahkan dikatakan mungkin hiperbola ya, siang malam dalam permohonanku aku mengingat akan engkau. Itu satu satu hal yang sangat emosional sekali yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Dan nggak cuma itu, Paulus juga tahu, Paulus juga melihat bagaimana Timotius. Makanya dia berkata bahwa, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Itu berbicara ketika Paulus dan Timotius berpisah. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini tulisan broken heart, tulisan orang patah hati. Tulisan orang yang benar-benar hancur hatinya karena Paulus tahu nggak bisa ketemu lagi. Gitu. Makanya saya sebutkan ini tulisan yang sangat personal, sangat emosional di Alkitab kita yang ditunjukkan oleh Paulus dan Timotius. Ya. Bahkan dia bilang, aku terkenang akan air matamu. Ini kan bahasa-bahasa yang gimana ya, agak lebay gitu kan. Tapi enggak, buat saya ungkapannya mungkin nggak cukup seperti ya selebay gitu. Tapi ini satu yang memang benar-benar tercurah dari hatinya Paulus. Aku ingat bagaimana kamu nggak bisa kalau harus berpisah gitu, tetapi terpaksa harus berpisah. Makanya aku ingat akan air matamu. Itu gila. Waktu saya baca gini, wih gila, ini Paulus benar-benar apa ya, emosionalnya kuat sekali gitu, kepada Timotius. Dan ayat kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini sama seperti yang Paulus katakan bahwa Paulus itu mendapatkan ajaran dari nenek moyangnya. Paulus mendapatkan hati nurani yang murni dari nenek moyangnya. Nah, disejajarkan oleh Paulus bahwa kamu, Timotius, kamu memiliki iman yang tulus ikhlas itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi diwariskan teladan itu oleh karena ibumu, oleh karena nenekmu. Nah, ibu dan neneknya Timotius itu bukan orang Kristen juga awalnya. Mereka orang-orang
Yahudi juga. Bapaknya Timotius orang Yunani. Ya, kemungkinan saya coba selidiki bapaknya Timotius. Kemungkinan bapaknya Timotius ini lebih banyak mengikuti gaya hidup pada saat itu. Nah, sementara nenek dan ibunya Timotius itu dari garis keturunan Yahudi yang mereka mengajarkan kepada Timotius teladan hidup yang luar biasa. Jadi sekali lagi ini bukan teladan iman tetapi lebih kepada teladan hidup diwariskan kepada Timotius ya. Nah, kalau bicara soal teladan warisan iman ada istilahnya kalau boleh dibilang satu tafsiran lah ya. Apa sih warisan iman? Warisan iman yang kita bisa lihat dari Paulus dan dari Timotius, dari nenek moyangnya adalah kesinambungan dari pemahaman Yahudi, ya, yang mereka mencari Mesias, menantikan Mesias, lalu kemudian digenapilah di dalam Kristus dan mereka menemukan Kristus sebagai penggenapan dari warisan iman yang selama ini ada di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Itu yang saya sebut sebagai warisan iman. Warisan iman yang mereka terima adalah kelanjutan. Ya, kelanjutan dari Yahudi, pemahaman Yahudi, keyakinan Yahudi yang mencari Mesias, menantikan Mesias, kemudian digenapi dalam Kristus Yesus, dan warisan itu genap dalam diri orang-orang percaya. Jadi ini adalah gambaran kelanjutan gitu. Kalau diwariskan teladannya, tapi kemudian menjadi sebuah warisan iman. Ya, ini contoh yang menarik dari Paulus dan Timotius. Mereka bisa mendapatkan warisan iman itu. Nah, kita sekarang sebagai orang percaya, kita mewariskan apa kepada generasi kita? Kita meninggalkan legasi apa kepada generasi kita, kepada anak-anak kita? Teladan apa yang kita tinggalkan kepada mereka? Iman yang seperti apa yang kita tinggalkan kepada mereka? Bagaimana kita mengajarkan tentang Tuhan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, kepada orang-orang terdekat kita? Apa yang kita wariskan kepada mereka? Ya. Kita belajar bahwa Paulus dan Timotius mendapatkan warisan dari garis keturunannya, dari nenek moyangnya. Ya. Dan sampai pada akhirnya mereka tahu ini kegenapannya semuanya ada di dalam Kristus. Dari warisan teladan menjadi warisan iman. Nah, kita memiliki beban moral itu. Warisan teladan kepada generasi kita, juga warisan iman kepada generasi kita, kepada orang-orang yang kita kasih, kepada anak cucu kita. Kita belajar itu di dalam 2 Timotius 1 ini. Berikutnya, panggilan keberanian. Kenapa kok Paulus seakan-akan mendesak Timotius untuk memiliki keberanian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, memang waktu itu Timotius mengalami goncangan yang cukup kuat karena dia masih muda, ya. Terus kemudian dia tidak bisa banyak bergerak karena ada desakan dari pengajar-pengajar sesat di dalam apa? Di dalam ruang lingkup jemaatnya. Belum lagi yang dari luar, tekanan dari Romawi, tekanan dari orang-orang Yunani, gaya hidup Yunani. Jadi Timotius yang masih muda ini memang benar-benar butuh kecakapan khusus, butuh mental yang lebih gitu. Makanya disinilah nasihat Paulus berkata bahwa kamu harus membangkitkan karunia rohani yang sudah ditaruhkan dalam dirimu ketika kamu ditumpangi tangan. Jadi bukan tumpang tangan terus mengalirkan karunia itu, tidak. Paulus hanya mengingatkan bahwa ada karunia rohani yang Tuhan investasikan dalam dirimu. Jadi penumpangan tangan itu hanya saluran, hanya
sebuah peneguhan gitu. Jadi bukan ketika ditumpangi tangan mengalirlah karunia rohani ya, dari yang numpangi tangan ke orangnya. Tidak, karunia rohani tetap dari Tuhan. Tapi maksud di sini Paulus sedang mengingatkan kepada Timotius, "Hei Timotius, ingat, kamu memiliki karunia rohani. Bangkitkanlah itu dalam dirimu. Kobarkanlah itu dalam dirimu." Ya. Bahkan Paulus berkata, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu." Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ini kata yang menarik. Kata mengobarkan karunia Allah. Sudah ada, jadi kayak semacam apinya ada, itu kamu harus mengobarkan itu, membangkitkan itu, apa ya, membuat itu menyala-nyala gitu. Kalau di Roma itu kan biarlah rohmu menyala-nyala gitu kan, dan layanilah Tuhan. Jadi dibangkitkan, dikobarkan. Nah, kata membangkitkan, mengobarkan ini nanti dalam bahasa Yunaninya menarik. Nah, ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berkali-kali kita mungkin mendengar khotbah-khotbah yang dikutip dari ayat ini. Nah, saya coba menggali sedikit lebih dalam dari ayat ini. Saya menemukan gini, kata roh ketakutan itu satu-satunya pernyataan kata roh itu di Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Hanya satu-satunya ayat yang menyatakan roh ketakutan. Gitu. Nah, bahasa Yunaninya adalah pneuma deileas. Ya. Roh ketakutan ini seperti apa? Ternyata roh ketakutan yang dijelaskan secara dari saya baca dari interlinear, dari tafsiran-tafsiran, itu roh ketakutan yang membuat orang tidak bisa bergerak lagi. Roh yang mengintimidasi, roh yang begitu kuatnya sehingga dia nggak sadar bahwa dia memiliki potensi, dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekuatan, dia memiliki satu kesempatan untuk membalikkan situasi. Dia hampir dikatakan lumpuh. Ada tafsiran yang lain berkata bahwa roh ketakutan ini memperhamba. Jadi kamu tidak lagi karena Allah tidak memberikan kepadamu roh yang memperhamba kamu, roh yang membelenggu kamu, gitu. Roh yang memperbudak kamu, gitu. Itu tidak. Jadi ini tafsiran-tafsiran yang menarik tentang roh ketakutan. Pertama, itu satu-satunya dalam kitab PB. Yang kedua, secara arti roh ketakutan ini dari bahasa Yunani pneuma deileas, itu beberapa penafsir menggunakan tafsiran bahwa ini roh perhambaan atau roh perbudakan. Terus ketiga, roh ini juga berarti roh yang melumpuhkan, roh yang mengintimidasi, roh yang membuat kamu tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa menyadari potensi dan keberadaan. Nah, roh ini, kenapa roh ini dibicarakan sama Paulus? Karena situasinya saat itu, orang-orang di Asia Kecil, orang-orang terdekat Paulus sekalipun, itu menyingkir dari Paulus. Mereka takut. Kenapa? Takut di apa ya? Ada sebuah stigma. Paulus ini kan bolak-balik masuk penjara. Paulus ini dianggap kriminal oleh bangsa Romawi. Paulus ini dianggap penjahat oleh bangsa Romawi. Lah, kalau dekat-dekat sama kriminal, pasti akan dianggap kriminal juga. Jadi mereka jadi takut kalau dianggap seperti itu, atau takut nanti keseret sama Paulus gitu. Nah, ketakutan itu begitu rupa sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk aku nggak mau lagi ada hubungan dengan Paulus. Aku nggak mau lagi dengerin ajaran Paulus. Sampai sebegitunya. Makanya Paulus sampai mengungkapkan roh ketakutan itu yang akan berakibat seperti ini. Nanti di bawah dijelaskan. Ya. Roh ketakutan ini yang akan mengakibatkan kepadamu akan seperti ini. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius, Tuhan
Allah tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan, dunamos, roh yang membangkitkan kasih dalam dirimu, roh yang membangkitkan ketertiban, kedisiplinan dalam dirimu. Saya mencantumkan beberapa arti di sana. Dikata sekali lagi, kata membangkitkan yang tadi di bagian atas, karunia yang ada dalam dirimu, kobarkanlah, bangkitkanlah, itu um, sejajar dengan kata antusias. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak antusias, gitu, tidak memiliki keantusiasan dalam pelayanan di dalam Tuhan, gitu, itu kita patut nasihati mereka, kita patut dorong mereka untuk ingat ada karunia rohani dalam dirimu. Dan jangan takut, jangan sampai dibelenggu oleh roh ketakutan. Jangan sampai dilumpuhkan oleh roh ketakutan. Kenapa? Antusias ini antitesis dari ketakutan itu. Antusias itu dalam bahasa Yunani, entheos. Entheos. En di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang yang antusias, itu orang yang sedang di dalam Tuhan. Sedang on fire dengan Tuhan. Sedang kepenuhan Tuhan. Itu orang-orang yang digambarkan oleh Paulus. Makanya mereka nggak takut mati. Mereka nggak takut malu gitu. Kalau di 2 Timotius 1 ini bicara soal beberapa orang menjadi malu karena mereka terkait dengan aku yang seorang kriminal, seorang hukuman. Gitu. Beberapa orang bahkan menyingkir daripadaku, meninggalkan aku. Gitu. Itu kata Paulus. Jadi dia mengungkapkan bahwa ada orang-orang yang jadi seperti ini. Dia tidak saja sedang meninggalkan diriku, tetapi mereka sedang perlahan dan pasti meninggalkan Tuhan, meninggalkan sisi antusiasnya dengan Tuhan. Jadi jangan engkau malu dalam pelayanan, jangan engkau takut dalam pelayanan, jangan engkau menghindar dari pelayanan. Karena ada karunia yang Tuhan taruhkan dalam dirimu. Bahkan karunia itu bisa membangkitkan dalam dirimu kekuatan, dunamos, ledakan, dinamit gitu. Bisa membangkitkan kasih dalam dirimu. Ya. 1 Timotius 1 ayat 5 yang tadi di atas saya sudah sampaikan. Dan membangkitkan kepadamu ketertiban. Ketertiban ini mungkin bahasa Indonesianya agak susah, ya, ketertiban. Tapi dalam bahasa Inggris itu bagus. Sound of mind. Teratur. Ya, self controlnya ada, disiplin dalam dirinya ada. Dalam bahasa Yunani-nya soofronismo. Jadi itu bahasa Yunaninya. Ketertiban kalau kita dalam bahasa Indonesia yang ada di otak kita ketika ngomong ketertiban itu kayak polisi gitu. Kayak apa ya, tertib gimana ya, rapi dan segala macam gitu. Makanya sering kadang-kadang kita benturan dengan orang-orang yang bicara soal ketertiban itu, wah nggak sopan ini ke gereja kayak gini, nggak tertib ini gitu-gitu. Enggak, ini ketertiban tidak bicara soal perilaku. Ketertiban ini bicara soal self control. Orangnya bisa mengontrol dirinya sendiri, orangnya bahkan bisa mendisiplin dirinya sendiri. Jadi yang dibangkitkan nasihat Paulus kepada Timotius adalah yang dibangkitkan dalam dirimu oleh Allah adalah kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi ketakutanmu. Kasih yang bisa merelakan dirimu, bisa bahkan apa ya, bayar harga untuk mengasihi. Terus kemudian kamu juga bisa mendisiplin dirimu sendiri, bisa self control dalam dirimu sendiri. Di tengah-tengah tekanan dan di tengah-tengah banyak hal yang terjadi, kamu bisa self control, bisa memiliki ketenangan, bisa memiliki ketertiban di dalam kehidupan. Itu yang dibangkitkan Allah dalam diri kita, dan itu yang diingatkan Paulus kepada kita, bahwa Allah menaruhkan kepada hidup kita dan membangkitkan dalam diri kita dunamos, kekuatan untuk menghadapi apapun, kasih, ya, kasih yang luar biasa bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan juga ketertiban di dalam kehidupan kita.
Next kita lihat bagaimana Paulus bercerita soal aniaya yang dia hadapi dan aniaya yang dihadapi oleh orang-orang yang memberitakan Injil. Ya. Di ayat 8 sampai 12 ini Paulus bercerita soal ada banyak orang-orang yang malu sama dirinya. Ya. Ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi penderitaan kita bukan oleh karena sembrono, penderitaan kita bukan oleh karena kekonyolan kita, bukan karena kenekatan kita, tidak. Penderitaan kita yang kita akan hadapi itu oleh karena kekuatan Allah. Dan kalau Allah memberikan jaminan kekuatannya kepada kita, bahwa kita akan berhadapan dengan apapun itu bersama Allah, seharusnya hal itu membangkitkan keberanian diri kita untuk menghadapi. Ini yang tadi malam saya sharing dengan Pak Freddy soal kenapa ada orang-orang seperti Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego berani menghadapi kematian dengan santai gitu. Karena mereka tahu bahwa mereka menghadapi itu semua dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan mereka. Mereka memiliki keberanian yang di luar nalar. Mereka memiliki keberanian untuk menderita. Mereka memiliki keberanian untuk menghadapi aniaya. Mereka menghadapi tekanan kematian. Mereka santai. Kenapa? Karena mereka tahu mereka menghadapinya dengan kekuatan Allah. Bukan kekuatan sendiri, bukan karena konyol, bukan karena nekat, bukan karena asal-asalan, bukan karena ya mau jadi pahlawan, kan? Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi mereka tahu kalau waktunya mereka berhadapan dengan aniaya, kalau waktunya mereka berhadapan dengan penderitaan, mereka tahu bahwa mereka atau kita akan menghadapinya dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, di ayat 8 sampai 12 juga diceritakan bagaimana Paulus itu menceritakan dirinya ini sebagai pengikut Kristus itu ada stigma sebagai orang yang terhukum, dan itu membuat malu banyak orang. Para pengikutnya sampai merasa malu dan akhirnya mereka meninggalkan Paulus. Makanya Paulus ngomong, jangan sampai kamu malu terhadap pemberitaan tentang Kristus, dan juga jangan sampai malu tentang aku. Karena aku ini menderita bukan karena kemauanku. Aku menderita karena Kristus. Aku menderita karena pemberitaan Kristus itu sebagai bebanku. Pemberitaan Kristus itulah mandat yang ditaruhkan Tuhan kepada hidupku. Penderitaan Kristus oleh karena Kristus itu adalah kehendak Allah yang aku tanggungkan, yang aku terima. Yang di awal dikatakan bahwa kerasulanku itu oleh kehendak Allah. Jadi konsekuensinya penderitaan itu sudah menjadi bagiannya. Jadi ada orang-orang yang pada saat itu menjadi malu untuk berinteraksi dengan Paulus, bahkan pada akhirnya menolak ajaran Paulus. Bahwa aniaya itu salah. Bagaimana mungkin kita mengajarkan kasih kok dianiaya? Bagaimana mungkin kita mengajarkan Allah yang benar kok dianiaya? Bagaimana mungkin kita mengajarkan tentang Kristus yang mati tersalib bagi dosa-dosa manusia kok malah justru dianiaya? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan ini pengajaran yang salah gitu. Itu yang terjadi pada masa itu gitu. Ya mungkin sampai hari ini sama. Ada orang-orang yang bertanya-tanya, kenapa harus ada aniaya? Kenapa kita menderita? Kenapa kok karena pemberitaan Kristus kok jadinya kita dapat konsekuensi yang tidak mengenakan di dunia ini. Nah, malam hari ini Paulus mengingatkan kita, jangan malu oleh kesaksian Kristus. Jangan takut oleh kesaksian Kristus. Menderita oleh karena panggilan penginjilan. Panggilan kabar baik. Nah, di ayat 13 sampai 14 Paulus mengurai tentang ajaran sehat yang dia tekankan kepada Timotius. Ya, dia sangat menekankan ajaran sehat. Nah, ajaran sehat itu yang di awal tadi saya sudah sampaikan tentang
hidup di dalam Kristus Yesus. Ajaran sehatnya berbicara soal bagaimana kamu menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada alternatif yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menyelamatkan. Tidak ada cara yang lain yang bisa menyelamatkan. Hanya Kristus Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Itulah ajaran sehat yang Paulus sampaikan kepada Timotius, Paulus sampaikan kepada kita malam hari ini. Yang kedua adalah hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah sebagaimana engkau sebagai wakil-wakil Kristus di muka bumi ini. Hiduplah menghidupi Kristus di dalam kehidupan. Hiduplah dalam kebangkitan Kristus. Itu ajaran-ajaran sehat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Nah, detailnya ada di pasal 2, 3, dan yang berikutnya itu detail-detail ajaran sehat dan pertentangan-pertentangan yang Paulus sampaikan juga. Situasi-situasi yang Paulus sampaikan juga. Tetapi malam hari ini di pasal 1 Paulus meringkas ajaran sehat itu cuma ini. Tidak ada Injil yang lain, tidak ada Kristus yang lain, tidak ada gaya hidup yang lain kecuali gaya hidup di dalam Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, tidak ada. Yang lain itu jalan yang tidak sehat, ajaran yang tidak sehat, bahkan bisa dikatakan ajaran yang sesat. Ya. Nah, disinilah kita melihat closingnya dari Paulus yang menarik sekali. Paulus curhat, gitu. Kalau saya boleh bilang Paulus curhat. Dia bilang di ayat 15, dia bilang gini, engkau tahu, jadi dia ngomong sama Timotius, Timotius, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. Jadi Paulus curhat ini. Ini orang-orang pada meninggalkan aku. Meninggalkan karena apa? Karena mereka malu, karena mereka takut, karena mereka kena stigma dari masyarakat. Oh, kamu ini ternyata temannya kriminal Paulus itu ya. Wah, ajaranmu sesat itu. Kamu ini nanti juga ikut terseret itu. Selain malu, takut, diintimidasi, dan mereka akhirnya berpaling dan meninggalkan. Bahasa yang digunakan Paulus dalam bahasa Indonesia itu semua mereka, itu bahasa hiperbola. Mestinya kan cukup kata semua atau mereka gitu, tetapi semua mereka. Jadi kayaknya semua ninggalin Paulus. Paulus ini kayak lagi curhat, dan curhatnya kayak apa ya, hiperbola gitu loh. Ya karena dia sedang emosi. Dibilang semua mereka nih di Asia kecil ya. Asia kecil itu yang kita pelajari ya, kota-kota yang kita tahu kemarin waktu belajar soal Wahyu ya. Ada 7 kota besar, ada Pergamus, ada Smyrna, ada Laodikia, Efesus. Nah, kebetulan yang di Timotius ditempatkan adalah di Efesus. Tetapi Paulus sampai ngomong seluruh Asia kecil itu ninggalin aku gitu. Bayangin satu wilayah sebesar itu seakan-akan ninggalin Paulus semua. Gitu. Mereka berpaling daripada aku. Dan ada 2 orang yang Paulus sebutkan. Pertama adalah Figelus, yang kedua Hermogenes. Nah, saya cari tahu Figelus sama Hermogenes ini ngajar apa sih? Nggak ketemu ngajar apa, nggak tahu mereka ini apa? Mereka ini sampai mengajarkan bagaimana kepada jemaat, kepada orang-orang, sampai Paulus menyebutkan nama mereka. Tapi yang jelas menurut ayat 15, mereka ini adalah mungkin provokator yang membuat orang-orang di Asia kecil itu berpaling. Ya, mungkin provokatornya 2 orang ini. Kalau di 1 Timotius itu provokatornya Alexandria sama kalau nggak salah Hermogenes juga. Gitu. Nah, si Figelus dan Hermogenes ini menolak Paulus, itu menolak secara personal, dan juga akhirnya menolak ajarannya yang tadi sudah saya sampaikan.
Menolak secara personal ya karena nggak mau dikait-kaitkan dengan Paulus. Makanya mereka berpaling. Menolak ajaran ya tadi juga saya sudah sampaikan bahwa loh katanya ajarannya adalah ajaran kasih, katanya ajaran dari Tuhan. Kok efeknya kayak gini? Kok akibatnya malah justru masuk penjara? Gitu. Dan berikutnya mereka jelas-jelas menolak aniaya akibat Injil. Kami sudah capek-capek ngajar Injil, percaya Kristus, kok malah dapat aniaya? Ini jangan-jangan ajaran yang salah ini. Gitu. Harusnya kan mengajar Injil itu malah dapat kemakmuran, dibebaskan dari penderitaan, mendapatkan berkat gitu, bukan mendapatkan penderitaan. Gitu. Nah itu yang mereka tolak. Gitu. Dua sisi ini yang saya temukan dari pencarian saya, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Figelus dan Hermogenes ini. Nah, hal yang menarik berikutnya, Paulus dia mengungkapkan satu orang yang menjadi tokoh yang banyak sekali dikupas oleh para penafsir, oleh para bapak-bapak gereja, bahkan itu tokohnya namanya Onesiphorus. Saya pernah mendengar kisah Onesiphorus ini. Saya coba cari referensinya lagi, tetapi saya bahkan mencantumkan itu di buku saya tentang Onesiphorus. Onesiphorus ini itu menurut ceritanya Paulus, dia mencari Paulus di Roma. Nah, yang tadi di awal saya katakan bahwa penjara-penjara di Roma itu tidak sembarangan orang bisa keluar masuk besuk dan segala macam, nggak bisa. Bahkan untuk kriminal setaraf Paulus itu bisa penjaranya di paling bawah, bisa jadi penjaranya tersembunyi, tidak dikasih tahu sama siapa-siapa. Nah, Onesiphorus ini sengaja mencari Paulus. Begitu mendengar Paulus masuk penjara, dia mungkin keliling seluruh kota Roma, dia cari tahu, bahkan dikatakan menurut sejarahnya itu dalam skala 1 tahun dia hanya nyari si Paulus di mana, di penjara mana, nggak ketemu, selama 1 tahun nggak ketemu. Tapi dia benar-benar mencari Onesiphorus sampai dia akhirnya ketemu. Nah, waktu ketemu, ya dia melihat si Paulus, Onesiphorus ini melihat Paulus. Ini kisah yang saya dengarkan dari rekan saya waktu dia baca-baca referensi, terus dia ceritakan, ini loh Onesiphorus keren gitu. Saya tanya, kerennya gimana? Dia cerita, waktu Onesiphorus ini ketemu Paulus, Onesiphorus itu nangis karena Paulus kurus kering dan dia tinggal di istilahnya penjara paling bawah, kumuh dan lantainya lantai dingin sekali gitu. Akhirnya Onesiphorus itu merelakan dirinya menjadi bantalan buat si Paulus. Jadi Paulus tidur di atasnya Onesiphorus untuk beberapa waktu supaya badan Paulus terhangatkan, supaya badan Paulus bisa tertolong. Dan badan Paulus waktu itu sudah benar-benar kurus kering dan banyak bekas-bekas dia dihukum, dicambuk dan segala macam. Onesiphorus ini menurut bapak-bapak gereja bahkan dikatakan inilah simbol dari seorang pendukung, simbol dari seorang yang setia. Paulus bahkan bersaksi tentang Onesiphorus. Dia berkata, Onesiphorus itu orang yang nggak cuma sahabat, nggak cuma saudara. Dia yang mendukung aku, dan dia yang setia bersama-sama dengan aku. Dan pada waktu itu Onesiphorus adalah satu-satunya orang yang membawakan perkamen-perkamen atau buku-buku atau kitab-kitab yang diminta oleh Paulus. Ketika Paulus ada dalam penjara, salah satu kegiatan yang Paulus bisa lakukan adalah membaca kitab-kitab atau perkamen-perkamen. Dan orang yang membawakannya adalah Onesiphorus. Dari 2 Timotius 1 ini kita banyak belajar. Kita banyak mengupas hal-hal yang menarik, hal-hal yang membuat kita mengevaluasi diri kita, membuat kita merefleksikan diri kita dari firman Tuhan.
Dan kita bisa belajar kisah-kisah yang menarik. Sisi emosionalnya ada, sisi curhatnya ada, sisi kemarahan mungkin ya, Paulus ngomong mereka ini berpaling dari mungkin ya dia sempat marah juga. Orang-orang yang dia didik, orang-orang yang dia bina, orang-orang yang dia muridkan tiba-tiba menusuk dia dari belakang. Bahkan menurut kisahnya Paulus itu bisa masuk penjara gara-gara Alexandria itu mengkhianati dia. Di 1 Timotius 1 itu kan Alexandria itu terus-terus menyulitkan aku dan menyulitkan gereja Tuhan gitu. Ada kemungkinan, ada tafsiran yang mengatakan bahwa yang menyeret Paulus sampai masuk ke penjara adalah gara-gara laporan atau gara-gara si Alexandria ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dari 2 Timotius 1 ayat pasal 1 ayat pertama sampai ayat 18. Kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Anugerah Tuhan limpah buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa terus Engkau mengajar kami seturut dengan firman-Mu. Kau terus mendidik kami seperti apa yang Kau inginkan. Dan kiranya biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dan firman-Mu ini tidak saja menjadi penerang, tetapi juga menjadi arahan buat setiap kami melakukan apa yang seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.